Pernah nggak kamu merasa hidup seperti berjalan tapi tanpa arah? Bekerja keras setiap hari tapi tetap merasa tidak berkembang, baik secara pribadi maupun finansial. Banyak orang berpikir masalahnya ada pada peluang, modal, atau keberuntungan. Padahal seringkali akar permasalahannya justru lebih sederhana. Kita belum benar-benar mengenal diri sendiri. Menariknya, banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa self-awareness atau kesadaran diri adalah salah satu faktor penting dalam kesuksesan hidup dan finansial. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebenarnya cara mengenali diri sendiri? Dan kenapa hal ini bisa berdampak pada peningkatan penghasilan kita? Mari kita diskusikan. Yang pertama, mengenali diri sendiri adalah kunci awal perubahan. Dalam dunia psikologi modern, konsep mengenali diri sendiri sering dikaitkan dengan teori self-awareness atau kesadaran diri. Konsep ini banyak dipopulerkan oleh psikologi seperti Daniel Goleman dalam teori emotional intelligence. Self-awareness berarti kita mampu memahami kekuatan kita, kelemahan kita, nilai hidup kita, motivasi kita, serta bagaimana perilaku kita memengaruhi orang lain. Orang yang mengenal dirinya sendiri biasanya lebih mudah mengambil keputusan, termasuk keputusan finansial. Sebaliknya, orang yang tidak mengenali dirinya sendiri sering terjebak dalam pekerjaan yang tidak cocok, bisnis yang tidak sesuai karakter, atau kebiasaan konsumtif yang bisa merugikan diri kita. Yang kedua, dalam teori Johari Window, cara melihat diri dari perspektif yang baru. Salah satu teori terkenal tentang mengenali diri adalah Johari Window, yang dikembangkan oleh Joseph Lutz dan Harrington Ingham. Teori ini membagi kepribadian kita menjadi 4 area utama. Yang pertama, yaitu area terbuka. Ini adalah hal-hal tentang diri kita yang kita ketahui, dan orang lain juga mengetahuinya. Misalnya, kemampuan berbicara, keahlian tertentu, atau sifat yang terlihat jelas di depan mata. Yang kedua, area buta. Ini adalah sisi diri kita yang orang lain lihat, tapi kita sendiri tidak menyadarinya. Misalnya, kita merasa sudah bekerja keras, tapi sebenarnya kurang disiplin menurut orang lain. Yang ketiga adalah area tersembunyi. Ini adalah hal yang kita ketahui tentang diri kita, tetapi tidak kita tunjukkan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah area tidak diketahui, yaitu potensi yang bahkan kita sendiri belum menyadarinya. Ketika kita mulai membuka diri terhadap feedback dan refleksi, area terbuka akan semakin besar, dan disitulah proses mengenal diri semakin berkembang. Yang ketiga, mengapa mengenal diri bisa meningkatkan keuangan kita? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa hubungannya mengenal diri dengan keuangan atau penghasilan? Ternyata hubungannya sangat kuat, teman-teman. Pertama, kita bisa memilih karir yang tepat. Banyak orang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Misalnya, orang yang kreatif bekerja di pekerjaan yang terlalu monoton. Orang yang suka analisis malah berada di bidang yang penuh improvisasi. Ketika pekerjaan tidak selaras dengan karakter, kita akan cepat lelah dan sulit berkembang. Sebaliknya, saat pekerjaan selaras dengan kepribadian, produktivitas meningkat, dan produktivitas sering berbanding lurus dengan penghasilan.
Yang kedua, kita memahami kekuatan utama kita. Dalam dunia ekonomi modern, penghasilan besar sering datang dari keahlian yang spesifik. Misalnya, kemampuan komunikasi, kemampuan analisis data, kemampuan memimpin, atau kreativitas. Dengan mengenal diri sendiri, kita bisa menemukan kekuatan unik yang bisa dikembangkan menjadi nilai ekonomi. Yang ketiga, mengontrol kebiasaan finansial. Self-awareness juga sangat berpengaruh pada perilaku keuangan. Orang yang sadar akan dirinya biasanya lebih mudah menyadari kebiasaan yang impulsif, pola belanja yang emosional, atau keputusan finansial yang tidak rasional. Kesadaran ini membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak, seperti kita menabung lebih konsisten, kita bisa berinvestasi dengan disiplin, dan kita bisa menghindari hutang yang tidak perlu. Yang keempat, cara praktis mengenali diri sendiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mulai mengenali diri sendiri? Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Yang pertama, refleksi diri secara rutin. Luangkan waktu 10 sampai dengan 15 menit setiap hari untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang membuatku bersemangat hari ini? Aktivitas apa yang paling menguras energiku? Yang kedua, minta feedback dari orang lain. Terkadang, orang lain melihat sisi diri kita yang tidak kita sadari. Ketiga, mencoba berbagai pengalaman baru. Seringkali, potensi kita baru muncul ketika kita mencoba hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Yang keempat, menulis jurnal pribadi. Dengan menulis, kita bisa melihat pola pikir, emosi, dan kebiasaan kita dengan lebih jelas. Sebagai penutup, pada akhirnya, perjalanan menuju kesuksesan finansial bukan hanya soal bekerja lebih keras. Seringkali, kunci sederhana adalah bekerja lebih selaras dengan diri kita sendiri. Ketika kita memahami siapa diri kita tahu di mana harus fokus. Kita tahu kemampuan apa yang perlu kita kembangkan. Dan kita tahu keputusan apa yang paling tepat untuk masa depan kita. Karena itu, mengenali diri sendiri bukan hanya perjalanan psikologis, tetapi juga investasi terbesar dalam hidup dan keuangan kita. Jadi, mulai hari ini, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar sudah mengenal diriku sendiri? Karena bisa jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Kalau video ini relevan dengan kehidupan kamu, bantu subscribe dan share, bagikan ke teman-teman yang juga ingin memperbaiki diri dengan cara mengenali diri sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.